Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran bahan baku yang terdapat pada mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Misalnya, produk kursi rotan, bahan bakunya rotan. Adapun bahan pembantu dari kursi rotan yaitu paku, lem, dempul, dan lain-lain. Kalau bahan pembantu ya, jika ini bahan pembantu atau indirect material merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu atau penolong biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif rendah dibandingkan dengan bahan baku. Biaya bahan pembantu dan pernik pabrik misalnya adalah masker, sarung tangan, dan lain-lain, termasuk unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Beberapa istilah dan rumus pada penyusunan anggaran bahan baku ya, diantaranya adalah biaya bahan baku atau disingkat BBB adalah bahan baku yang dianggarkan dalam satuan uang. Anggaran BBB atau anggaran biaya bahan baku disebut juga biaya bahan baku standar atau BBST disingkatnya ya, atau dinyatakan dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST dikali HST, di mana KST ini adalah kuantitas standar bahan baku yang dipakai. Kemudian dikalikan dengan HST ya, HST adalah harga standar bahan baku. Selanjutnya, kuantitas standar bahan baku dipakai, disingkat KST, adalah unit ekuivalen produk atau simbolnya P ya, dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB singkatannya, atau dinyatakan dengan rumus KST sama dengan P dikali KSBB. Ya, selanjutnya ada biaya bahan baku standar per unit produk atau disingkat BBBSP. Adalah kuantitas standar bahan baku atau KSBB dikali harga standar bahan baku atau HST, atau dinyatakan dengan rumus ya, BBBSP ini rumusnya adalah KSBB dikali HST, di mana KSBB ini adalah kuantitas standar bahan baku ya dikali dengan HST atau harga standar bahan baku. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain adalah yang pertama dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang B dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang C dapat diketahui jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli yang terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang D, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan berapa besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Kemudian yang E, tentu saja tujuan penyusunan anggaran bahan baku ini adalah untuk menjaga kelancaran produksi. Oke, selanjutnya kita langsung mencoba menyusun anggaran biaya bahan baku ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Untuk memproduksi kecap diperlukan bahan baku berupa kedelai dan gula merah. Untuk memprediksi per botol kecap diperlukan kuantitas standar bahan baku atau KSBB berupa kedelai dan gula merah sebagai berikut. Ya, untuk kecap sedang ya diperlukan kedelai sebanyak 2 ons. Untuk kecap manis diperlukan kedelai sebanyak 1 ons. Kemudian untuk kecap asin diperlukan kedelai sebanyak 2 ons. Ya. Kemudian untuk gula merah ya
pada produk kecap sedang gula merahnya adalah 2 ons ya, kecap manis diperlukan gula merah sebanyak 3 ons, kemudian kecap asin ya, diperlukan gula merah sebanyak 1 ons. Nah, harga pokok bahan baku meliputi harga beli bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku dengan perincian sebagai berikut. Ya. Di sini satuannya ya, untuk kedelai ya, kedelainya ini pada saat pembelian 10.000 ons misalnya gitu ya, kebutuhannya adalah 10.000 ons. Ya, harga beli bahan bakunya ya, harga beli bahan baku adalah 900.000. Kemudian ongkos angkutnya adalah 190.000 ya, ini kurang 0 ya. Kemudian ada potongan pembelian bahan baku ya, sejumlah 90.000, jadi ini dikurangi potongan 90.000 ya, sehingga harga pokok bahan baku adalah totalnya ini adalah 1 juta rupiah untuk kedelai. Nah, untuk gula merah ya, gula merah ini ketika dibeli sebanyak 8.000 ons gitu ya, 8.000 ons. Nah, harga beli bahan baku untuk gula merah adalah 400.000. Kemudian ongkos angkutnya adalah 100.000. Ada potongan pembelian bahan baku sebesar 20.000 ya. Sehingga harga pokok bahan baku adalah 480.000. Ya, jadi kalau pada intinya nih ya, kalau harga pokok adalah seluruh biaya-biaya pembelian yang dikeluarkan ya, seluruh biaya yang dikeluarkan dikurangi dengan potongan-potongan gitu ya, potongan-potongan. Oke, selanjutnya ya, ini dapat kita hitung ya dari soal ini. Kita hitung dulu. Yang pertama adalah berapa harga standar bahan bakunya atau HST. Nah, untuk HST ya, di sini jadi harga standar bahan baku atau HST dari kedelai ya, dari kedelai adalah sebesar 1 juta ya, harga pokoknya ya, pembeliannya adalah 1 juta yang dibelanjakan gitu ya. 1 juta dibagi 10.000 gitu. Maka di sini didapat per onsnya adalah 100 rupiah. Gitu. Harga standar bahan bakunya setiap onsnya ya adalah 100 rupiah. Nah, kemudian untuk harga standar bahan baku atau HST gula merah ya, ini totalnya adalah 480.000 ya. Harga pokok bahan bakunya 480 dibagi dengan onsnya. Gitu, unitnya ada 8.000 ons ya, berarti harga standar bahan baku gula merah adalah 60 per ons gitu ya. Jadi sebenarnya intinya kalau di anggaran bahan baku gitu ya, misalnya kita ingin membuat roti misalnya gitu ya, ingin membuat roti, berapa sih sebenarnya uang yang kita keluarkan nih gitu ya, uang yang kita keluarkan modalnya tuh sebenarnya berapa gitu. Kita beli tepung terigunya misalnya gitu ya 1 kilo, tapi penggunaannya hanya 250 gram misalnya kalau membuat roti gitu. Jadi sebenarnya berapa nih gitu modalnya. Nah, itu bisa dihitung per onsnya dulu gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi dihitung kalau misalnya kita beli tepung terigu misalnya 10.000. Misalnya 10.000 itu 1 kilo. Tapi pemakaian kita hanya 250 gram. Ya, kita mau bikin roti tapi resepnya ini hanya 250 gram misalnya gitu. Ya, jadi dihitung dulu per onsnya berapa. Gitu, per gramnya. Ya, kalau 1 kilo harganya 10.000, berarti segramnya itu berapa gitu. Ya, 1 gramnya berapa baru dikalikan misalnya resepnya 250 gram gitu. Terus nah itulah modal gitu. Ya, modalnya berarti 250 gram yang kita gunakan, tapi kita udah tahu juga nih berapa rupiahnya gitu. Jadi kita hitung dulu, misalnya kalau beli 1 kilo kan 1 kilo ya 1.000 gram gitu. Jadi dibagi berapa rupiahnya ya, kemudian dikalikan resep yang akan kita gunakan misalnya gitu ya 250 gram. Nah, jadi ketahuan tuh modal kita berapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, di sini biaya bahan baku standar per unit ya, kita lihat ya. Jadi per unit ini berapa nih per unit ya gitu. Ya, kita hitung dulu per unitnya. Tadi di sini udah ada rumusnya ya. Yang pertama nih ya, yang pertama di slide. Nah, ini dia ya, BBSP
Ya, kita cari BBB-SP-nya dulu ya. Di sini rumusnya apa? KSBB dikali HST. Gitu, ya, biaya bahan baku standar per unit produk atau BBB-SP. Ya, jadi setelah kita menghitung HST ya, HST-nya berapa, harga per onsnya gitu ya. Per onsnya berapa, kemudian dikali penggunaan biaya bahan bakunya di sini ya. Biaya bahan baku standar per unit. Ya, di sini udah saya tulis juga rumusnya ya. Jadi rumusnya BBBSP sama dengan KSBB dikali HST ya. Oke, jadi di sini tadi kan bahannya ya, bahannya ada kedelai dan gula merah ya, dan kecapnya tuh ada 3 jenis kecap, ada kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Ya, kita lihat di sini KSBB-nya atau kuantitas standar bahan baku per unit. Ya, ya KSBB-nya ini ya kita lihat di sini dari soalnya ya. Ya, untuk kecap sedang, manis, dan asin. Nah, ini dia. Untuk kedelai ya, kecap sedang, manis, dan asin ya diperlukan ini ya 2 ons, 1 on untuk kecap manis ya kedelainya. Kemudian untuk kecap asin ada 2 ons kedelai. Gitu. Ya, jadi di sini KSBB-nya ya. Kemudian untuk HST, HST tadi kita sudah hitung sebelumnya ya, harga standar. HST ini harga standar, di sini kita udah hitung tadi berapa tuh ya rupiahnya per onsnya ya. Di sini per onsnya adalah hasilnya ya untuk kedelai adalah 100 gitu. Ya, sehingga di sini kita kasih kalau untuk di kedelai semuanya 100 semua gitu. Ya, harga standarnya 100. Kemudian ini adalah hasil dari BBSP ya, biaya standar bahan baku per unit. Ya, ini dikalikan aja. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200, kemudian 1 dikali 100 sama dengan berapa 100 ya. 2 dikali 100 ini 200. Nah, untuk gula merah ya, gula merah ini kita lihat nih KSBB-nya berapa nih? KSBB-nya ya, kuantitas standar ya, bahan baku per unit ya. Untuk gula merah kita lihat lagi di soal. Nah, ini untuk gula merah ya. Gula merah jadi di sini untuk kecap sedang 2 ons, kecap manis 3 ons, kecap asin adalah 1 ons. Gitu. Ya, nah ini kita masukkan di sini ya KSBB-nya ya untuk kecap sedang, manis, dan asin, gula merah. Nah, untuk HST-nya, HST-nya ini harga standar ya, harga standar bahan bakunya tadi sudah kita hitung juga di slide sebelumnya. Untuk gula merah nih ya, harga standar bahan baku atau HST gula merah adalah 480 dibagi 8.000 ya. Jadi 60 rupiah itu per ons ya gula merah. Nah, ini kita kalikan aja ya. Langsung kita kalikan KSBB dikali HST, ini hasilnya adalah BBBSP atau biaya bahan baku standar. Ya, ini totalnya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ya untuk kedelai dan gula merahnya ya. Kedelai dan gula merah jadi di sini ya. Biaya bahan baku standar atau BBBSP ya. B-nya 3 kali ini harusnya ya. BBBSP per botol kecap. Jadi 1 botol kecapnya ya. Biaya bahan baku standarnya adalah untuk kecap sedang sebanyak 320 ya. Untuk kecap manis adalah 280, kemudian untuk kecap asin adalah 260 gitu. Ya, jadi ini adalah hasil dari BBBSP kedelai dan BBBSP gula merah gitu. Ya, jadi 1 unit botol kecap itu kan ada apa? Bahan bakunya ada kedelai dan gula merah. Jadi ini dijumlahkan gitu. Ya, jadi ini hasil dari biaya bahan baku standar per botol kecap. Ya, kemudian yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya kita cari kuantitas standar bahan baku yang dipakai. Ya, nah, untuk mencari kuantitas bahan baku dipakai, di sini ada data. Ya, ada data lagi ya. Untuk penjualan 1 tahun, ya, tapi dibagi menjadi berapa? Tiap triwulan. Ya, setiap triwulan. Jadi di sini, jika diketahui kuantitas standar bahan baku dipakai atau KSBB adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, ini untuk triwulan 1 ya, triwulan 1 ada 44 botol. Ya.
44 botol ini terdiri dari kecap sedang 22 botol, kecap manis ada 13 botol, dan kecap asin 9 botol. Kemudian di triwulan kedua, ya, triwulan kedua 46 botol yang akan diproduksi, gitu ya, 46 botol yang akan diproduksi, ya, terdiri dari kecap sedang sebanyak 23 botol, kecap manis 13 botol, kecap asin 10 botol. Ya, ini juga di triwulan ketiga ada 47 botol yang akan diproduksi, ya, dengan rincian kecap sedangnya 24 botol, kecap manisnya 14 botol, dan kecap asinnya 9 botol. Begitu juga di triwulan keempat. Ya, triwulan keempat akan memproduksi 50 botol. Ya, dengan rincian di sini kecap sedang 26, kecap manisnya 14, kemudian kecap asinnya 10. Sehingga di dalam setahun, ya, dalam setahun ini, ya, jumlah triwulan 1, 2, 3, 4, ya, dalam setahun adalah 187 botol, gitu, yang akan diproduksi. Ya. Nah, untuk mencari KST, ya, kita cari KST dulu. Kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons, gitu. Ya, dalam ons. Nah, ini ada rumus lagi, ya, mencari KST. Ya, KST rumusnya apa? KSBB dikali P, gitu. P ini apa? Ya, P ini unit atau produk, ya, unit atau produknya, gitu, ya, produk per unit, gitu ya. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, kita hitung dulu, ya, kita hitung ini untuk mempermudah, ya, nanti tinggal dimasukkan ke tabel, gitu. Jadi di sini untuk triwulan 1, ya, triwulan 1 untuk kedelai, ya, tadi kita lihat kan ini kedelai akan diproduksi apa nih? Kalau lihat kita, nah di sini, ya, di sini, ya. Untuk kecap sedang 22, kecap manis 23, kecap asin 9 botol, ya. Kita lihat di triwulan 1 dulu, ya. Maka di sini, ya, triwulan 1 22, 13 botol, kemudian kecap asinnya 9 botol. Nah, ini dikalikan P, ya, 2 ons, ya. P-nya mana? Ya, kita lihat dari soal yang awal tadi, ya. Nah, ini dia untuk kedelai, ya, untuk kedelai, ya, diperlukan kecap sedang, ya, untuk kecap sedang adalah 2 on, kecap manis 1 on, kecap asinnya 2 ons, gitu. Jadi ini dikalikan, ya, dikalikan dengan jumlah botol yang akan diproduksi, gitu. Ya, maka nih mana ya? Ini dia. Ya, ini dikalikan, gitu. Ya, jadi di sini untuk triwulan 1, ya, kedelai, ya, di sini, ya, untuk triwulan 1 di sini ada berapa? Ya, bahan untuk kedelai misalnya ada 44, gitu. Ya, kemudian kecap manis, ya, 13 botol dikali 1, 13, kecap asin, ya, ini dikalikan aja produknya, gitu. Ya, unitnya itu 18. Nah, untuk gula merah, ya, ini produksinya kan sama, ya, tadi di triwulan 1 ada 12, 13, 9, gitu. Ya. Di triwulan 1 nih, triwulan 1, ya, 22, 13, 9, gitu. KSBB-nya, ya. Ini, ya, gula merah dikalikan P, gitu. Nah, P-nya kita lihat lagi dari sini. Soal di sini yang awal. Nah, nih untuk gula merah. Ya, yang diperlukan gula merah, ya, untuk kecap sedang adalah 2 ons. Ya, kecap manis 3 ons gula merah yang diperlukan. Kemudian untuk kecap asin diperlukan 1 ons, gitu. Ya. Nah, ya, sehingga dari jumlah produk yang direncanakan akan diproduksi ini, ya, kita kalikan berapa keperluannya, gitu, ya, kebutuhan gula merahnya. Ya, jadi di sini 22 botol dikali 2 ons, ya, untuk kecap sedang, kecap manisnya 13 botol kali 3 ons, ya, kecap asinnya 9 botol kali 1 ons. Nah, ini dia hasilnya. Ya, begitu juga untuk triwulan kedua nih, ya, triwulan keduanya sama, ya, di sini kita lihat, ya, yang akan diproduksi di triwulan kedua, ya. Nah, ini triwulan kedua, ya. Nah, triwulan kedua, ya. Kecap sedang 23, kecap manis 13, kecap asin ada 10, gitu. Ya, 23, 13, 10, kemudian ini dikali apa? Kedelai, kebutuhan kedelainya. Ya, kebutuhan kedelainya sama yang di atas, kedelai sama-sama kedelai, ya. Ya, kebutuhannya 2, ya, 2 ons, 1 ons, 2 ons lagi. Jadi untuk kecap sedang, ya, diperlukan apa nih? Ya, kedelainya, ya, untuk
produksi 23 botol ya, dan bahan yang diperlukan misalnya 2 ons gitu. Ya 2 ons kedelai adalah di sini 46. Jadi dikalikan ya. Kecap manis juga begitu, 13 dikali 1 ons ya, sama dengan 13. Kecap asinnya 10 botol dikali 2 ons untuk kedelai. Nah, untuk gula merah ya, gula merah ini di sini kan ya, yang akan diproduksi di triwulan kedua adalah apa? Gula merahnya 23, 13, 10 gitu ya. Saya ulang lagi nih ya, supaya nanti nggak bingung nih dapetnya dari mana nih gitu ya. Nah, ini triwulan 2 ya, triwulan 2 kebutuhannya ya, triwulan kedua 23, 13, 10 ya, untuk 3 jenis kecap ya. Kemudian untuk P-nya yang ini ya, untuk gula merah di sini kebutuhannya berapa nih? Untuk gula merah 2 ons, 3 ons, dan 1 ya. Ini udah ditentukan nih dari soalnya ya. Nah, ini dia gula merah ya. Untuk kecap sedang 2 ons, manis 3 ons ya. Kecap asin adalah 1 ons gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk di triwulan 3 dan 4 gitu ya. Triwulan 3 dan 4. Jadi ini hanya contoh di triwulan 1 dan 2 aja ya, nggak saya teruskan gitu. Ya, nanti silahkan kalian coba berhitung sendiri gitu ya. Ya, untuk triwulan 3 dan 4 sama ya caranya. Jadi dirincikan dulu jenis kecapnya, kemudian botol yang akan diproduksi, dan kebutuhannya. Kebutuhan kedelai berapa, kebutuhan gula merah berapa, dirinci gitu ya. Nah, setelah mendapatkan hasil ini ya, kita hitung KST-nya ya, kuantitas standar bahan baku yang dipakai dalam ons. Nah, ya, kemudian kita bikin tabel nih. Gitu. Kita bikin tabel KST. Ya, tabel KST untuk mempermudah. Jadi hasil-hasil yang tadi kita masukkan di sini. Gitu. Hasil yang tadi. Ya, jadi ini triwulannya, triwulan 1, 2, 3, 4. Ini selama setahun. Gitu. Ya, tadi ini rumus KST ya adalah KSBB dikali P. Gitu. Ya, ini rumus yang ini nih. Ya, nah ini ya. KSBB dikali P kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabelnya ya. Tabel KST di sini ada kecap sedang, ada kecap manis, dan kecap asin. Kemudian ini adalah jumlahnya. Gitu. Ya. Nah, tadi angka-angka yang udah kita hitung kita masukkan aja di sini. Ya, tadi di triwulan 1 untuk kecap sedang berapa? Gitu. Ya, nah, di triwulan 1 kedelai adalah sebanyak 44. Gitu. 44 ya. Kecap manis 13. Kemudian kecap asin 18. Ini untuk kedelai di triwulan pertama. Ya, 44, 13, 18 gitu. Ya, sehingga kita masukkan di sini untuk kecap sedang ya, kedelainya di sini ya 44. Untuk kecap manis kedelainya adalah ini 13. Ya, kemudian kecap asin kedelainya adalah 18. Ya. Nah, yang kedelai sama kedelai ini dijumlahkan ya. Jadi jumlah totalnya kedelai adalah 75. Gitu. Ya, begitu juga untuk gula merah. Yang gula merah dimasukin gitu ya. Untuk triwulan 1 nih kita lihat. Ya, triwulan 1. Ya, di sini ya triwulan 1 hitungannya tadi udah kita hitung. Ya, jadi hasilnya sini untuk kecap sedang 44, kecap manis 39, kecap asinnya adalah 9. Ya, kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Ya. Nah, di triwulan 1 kecap sedangnya ya membutuhkan gula merah 44, kecap manisnya 39, kecap asinnya 9. Ya, sehingga di sini di triwulan 1 dibutuhkan gula merah sebanyak 92. Gitu. Ya, kemudian yang triwulan kedua, ya triwulan kedua juga sama, ya diambil dari perhitungan ini langsung. Nah, triwulan kedua, ya untuk kedelai ya kecap sedang 46, kecap manis 13, kecap asin 20. Gitu. Ya, sehingga sini kita masukkan ya kecap sedang di triwulan 2 ya, kebutuhan kedelainya adalah 46. Kecap manisnya adalah berapa? 39. Gitu. Untuk kecap asinnya adalah 10. Gitu. Triwulan 2 ya, sehingga ini apa nih? Terus ini jumlah ya, jumlah. Jadi kalau
gula merah sama gula merah gitu ya. Ini kedelai ya, kedelai gitu ya, dijumlahin 79. Kemudian ini kecap sedang ya di triwulan 2 ya untuk gula merahnya ya. Gula merahnya 46, di kecap manis 39 gula merahnya, kemudian kecap asin 10. Ini dijumlahkan adalah 95. Gitu. Begitu juga untuk di triwulan 3 dan 4 ya. Jadi kalau apa namanya mau cepat misalnya gitu ya, hitung cepat, udah tahu nih rumusnya KST itu adalah KSBB kali P ya. Itu bisa juga sih, nggak usah kamu rincian begini ya, jadi langsung aja dikali gitu ya. Dilihat dari soalnya ini misalnya gitu ya, langsung aja dikali dari soal ini 22 dikali ya kedelainya berapa ya, kemudian gula merahnya berapa gitu ya, langsung aja dikali dan langsung dimasuk ke tabel sebenarnya bisa ya. Nah ini dari ini ya, kedelai dan ini gula merah gitu, dikalikan produk yang akan diproduksi ya, dikalikan nih ya produk-produk yang akan diproduksi ya. Nah ini hasilnya ini ya untuk tabel KST ya. Nah sekarang kita lihat nih jumlahnya di sini ya, nilai jumlah ya, nilai jumlahnya untuk kedelai dan gula merah gitu. Di triwulan 1 ya, di triwulan 1 ini ya, jumlah kedelai yang diperlukan adalah 75 gitu. Kemudian gula merah yang diperlukan adalah 92. Untuk di triwulan 2 ya, jumlah yang diperlukan kedelai adalah 79 dan gula merah adalah 95 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jumlah ini ya kita buat lagi sini tabel ya. Nah, ini untuk anggaran biaya bahan bakunya. Ya, biaya bahan baku di sini ya. Ups, bentar. Oke, ya kemudian kita bikin biaya anggaran bahan bakunya. Ya. Jadi bahan bakunya ini ya, ini langsung aja jumlah yang tadi ini dimasukkan. Ya. Ini jumlah kebutuhan kedelai dan gula merahnya. Ya. Nah, ini. Ya, ini kedelai dan gula merah. Tadi untuk kedelai ya, kedelai di sini ya triwulan 1 2 3 4 kita lihat di sini jumlahnya ya di tabel sebelumnya. Ya. Nah, ini untuk kedelai ya di tiap triwulan. Nah, untuk triwulan 1 75, triwulan 2 79, triwulan ketiga 80, triwulan keempat 86. Gitu, sehingga setahunnya adalah 320. Gitu. Ya. Nah, untuk anggaran biaya bahan baku ini dimasukkan tadi nilai KST-nya. Ya, 75, 79, 80, 86. Ya. Kemudian ini dikalikan dengan HST, harga standar. Ya, harga standarnya tadi kita udah hitung tuh. Ya, untuk kedelai 100 ya, kita lihat lagi supaya nggak bingung gitu ya. Nah, ini HST udah kita hitung ya. Jadi HST kedelainya tadi kan dapat 100 gitu ya. Ya. HST-nya tuh dapat 100 ya. Jadi 100 dikalikan dengan apa? Bahannya kan kedelai dan kecap. Maaf, kedelai dan gula merah gitu. Ya. Nah, ini untuk kedelai ya. Jadi dikalikan nih KST-nya dikali sini ya HST. Jadi biaya bahan baku untuk kedelai ya. Biaya bahan baku untuk kedelai ya pada triwulan pertama adalah 7.500. Ini dikali aja ya. Ini udah ada saya kasih rumusnya sini ya, anggaran biaya bahan baku. KST dikali HST, KST dikali HST gitu. Ya, jadi untuk kedelai biaya bahan baku kedelai ya pada triwulan pertama adalah kalau dirupiahkan menjadi 7.500. Gitu. Ya, triwulan kedua 7.900 ya, triwulan ketiga 8.000. Triwulan keempat adalah 8.600. Sehingga setahun ya, setahun kedelainya ya biaya bahan baku untuk kedelai adalah 32.000 gitu. Gitu juga tuh gula merah nih. Ya, gula merah kan bahannya digunakan kedelai dan gula merah gitu ya. Jadi ini langsung kita tambahkan gitu. Ya, kita tambahkan gula merah misalnya. Ya, nah ini gula merah berapa? Lihat lagi KST-nya gitu ya. KST yang udah kita hitung tadi. Gitu. Ya, nah ini KST.
ya KST gula merah ya. Triwulan 1 adalah 92, triwulan 2 95, triwulan 3 99, triwulan keempat 104 ya. Nah, jumlahnya dalam setahun adalah berapa? 390. Nah, ini di anggaran biaya bahan baku ya, jumlah KST gula merah ini ya dikalikan dengan HST gitu. HST-nya berapa gitu? 60 HST gula merah ya. Kita lihat lagi, tadi kita udah hitung ya. Nah, ini HST ya, harga standar bahan baku untuk gula merah adalah 60 per ons gitu. Nah, ini anggaran bahan baku. Jadi tinggal dikalikan lagi. Jadi di sini ya, biaya bahan baku untuk gula merah ya, gula merah ya. Untuk triwulan pertama adalah 92 dikali 60 ya, hasilnya adalah 5.520. Ya, triwulan kedua ya 95 ya, ini kan ons ya yang dibutuhkan lah istilahnya gitu ya. Dalam unit ya. Nah, ini dalam rupiahnya dikalikan rupiahnya HST 60 ya sama dengan 5.700. Ya, di triwulan ketiga ya 99 ya, ini dikalikan harga standarnya ya. Ini hasilnya 5.940 gitu ya. Begitu juga di triwulan keempat, sehingga jumlah biaya bahan baku selama setahun untuk gula merah ya adalah 23.400 untuk gula merah. Nah, ini jumlah biaya bahan bakunya ya, ini dijumlahkan ya. Bahan bakunya kan kedelai dan gula merah. Jadi ini biaya bahan baku untuk kedelai ditambahkan dengan biaya bahan baku gula merah. Ini totalnya gitu. Ya, total biaya bahan bakunya untuk triwulan pertama. Ya, jadi biaya bahan baku untuk kedelai ditambah dengan bahan baku gula merah. Ya, triwulan pertama hasilnya adalah berapa? 13.020. Ya, untuk triwulan kedua 13.600 ya. Untuk triwulan ketiga jumlah biaya bahan bakunya adalah 13.940. Triwulan keempat ya, jumlah biaya bahan bakunya ya, biaya bahan bakunya ya, ini ya, kedelainya 8.600, gula merahnya 6.240, sehingga jumlah bahan baku triwulan keempat adalah 14.840. Jadi ini jumlah biaya bahan baku dalam setahun ya, ini dijumlahkan semua nih, dijumlah ya, kalau dalam setahun adalah 55.400 gitu ya, biaya bahan baku ya. Nah, selanjutnya ya, kita udah tahu nih ya anggaran biaya bahan baku ya. Nah, terus kita apa, mau lihat lagi nih persediaan gitu ya, sehingga kita buat lagi di sini ya anggaran persediaan bahan baku, persediaannya gitu ya. Nah, untuk menentukan besarnya persediaan bahan baku akhir dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, di sini rumusnya SBBX dalam rupiah. SBBX itu apa? SBBX adalah persediaan barang bahan baku akhir. Ya, SBBX persediaan bahan baku akhir dalam rupiahnya, ini rumusnya ya, BBB dibagi TPSBB ya. Tadi BBB itu adalah biaya bahan baku dibagi TPSBB ya. TPSBB ini adalah ini ya, tingkat putaran persediaan bahan baku ya, dikali 2 dikurangi SBBA. SBBA ini adalah persediaan bahan baku awal ya. Nah, ini kalau dalam rupiah. Nah, kalau SBBX dalam kuantitas ya, dalam kuantitas ya, rumusnya adalah SBBX dalam rupiah ini ya dibagi dengan HST gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tabelnya, tabel anggaran persediaan ya. Nah, ini ada data lagi gitu ya. Misalnya ya, ada data nih. Data persediaan ya, bahwa bahan baku awal pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ya. Ini persediaan bahan baku awal ya. Kedelai ya, kedelainya masih ada 10 ons ya. Ini dikalinya kan kali 100 ya tadi HST-nya. Gitu, sehingga kalau dirupiahkan kedelainya masih ada 1.000 gitu ya. Nah, untuk gula merah masih ada persediaan awal sebesar 15 ons gitu. Dikalikan HST 60, berarti di sini rupiahnya adalah 900 rupiah gitu ya. Sehingga jumlahnya adalah 1.900 kalau dirupiahkan data persediaan awal.
Ya. Nah, perusahaan kecap asli menetapkan putaran persediaan bahan baku sebanyak 8 kali. Gitu. Ya. Sehingga kita buat di sini anggaran persediaan bahan baku akhir. Ya, berapa bahan baku akhir tiap akhir triwulan di tahun 2020. Gitu. Ya, kita buat tabel di sini untuk kedelai dan untuk gula merah. Ya, nah, perhitungannya ya di sini kita lihat ya, perhitungannya untuk triwulan 1 ya. Triwulan 1 ya. Triwulan 1 di sini ya 7.500. Ini ya, ini dari ini nih angka-angka ini nih. Ya, 7.500 itu dari rupiah. Nah, ini ya biaya bahan baku rupiah ya. Di anggaran biaya bahan baku ya, anggaran biaya bahan baku ya 7.500. Ya, kemudian triwulan kedua itu ada 7.900 ya. Kemudian triwulan ketiga 8.000, triwulan keempat 8.600 gitu ya. Jumlahnya adalah total 32.000. Nah, ini ya. Nah, ini kita masukkan rumus ya. Rumusnya ini adalah perhitungan dari ini SBBX dalam rupiah. Ya, SBBX persediaan akhir ya, persediaan bahan baku akhir. Itu perhitungannya ya. Ini hasilnya adalah ini nih. Ya, coba kita hitung ya 7.500 ya dibagi 8. Oke. Kita hitung lagi dikali 2 ya, mungkin bisa sama-sama menghitung ya, sama dengan sebentar kurang 1.000 ya. Saya coba berhitung, harusnya saya tadi buka Excel ya, kita hitung sama-sama gitu ya. Nah, ini dia ya, 8 ya. Jadi ini ya, hasil ini adalah 875. Ini 1.000 dari mana? Itu untuk kedelai ya, kedelai ini kan 1.000 nih di sini. Ya, persediaan awalnya. Persediaan awalnya kan 1.000. Jadi di sini dimasukkan 1.000 gitu ya. Kalau rumus di sini kita lihat rumusnya ini kan SBBX ya, XBBX ya. Ini ya, BBB ya dibagi TPSD ya dikali 2. Ini TPSBB ini putarannya gitu, tingkat perputaran ya, dikurang SBBA. SBBA ini adalah persediaan awal ya. Nah, jadi ini rumusnya ya, 7.500 dimasukkan dibagi 8 nih perputarannya di sini ya, menetapkan putaran persediaan bahan baku adalah 8 kali. Ini 8 dikali 2 dikurangi 1.000, ini adalah persediaan awal untuk kedelai. Itu 1.000. Ini hasilnya adalah 875. Nah, 875 ini dikalikan dengan HST, HST kedelai. Gitu. HST kedelai tadi adalah 100. Ya. Ya, ada yang masih bingung dari mana 100 ya? Ya, kita ulangi lagi. Ya, 100 ya. Nah, ini dia. Ya, harga standar bahan baku kedelai adalah ini 100. Gitu. Ya. Ya, nah, ini untuk di anggaran persediaan. Gitu. Ya. HSE-nya 100. Nah, SBBX dalam ons ya. Nah, sekarang kita cari nih kalau unitnya jadi berapa gitu. Nah, kalau dalam unit berarti berapa? Ini 875 dibagi 100. Kita lihat sini SBBX dalam ons. Nih, ya SBBX dalam kuantitas adalah SBBX dalam rupiah dibagi HST. Gitu. Nah, ini dibagi. Jadi ini 875 dibagi 875 rupiah dibagi 100 ya, hasilnya adalah 8,75. Gitu. Dan triwulan 1 ya. Nah, untuk gula merah ya, gula merahnya ya ini rumusnya sama ya.
Rumusnya menggunakan rumus SBBX ya. Ini putarannya 8 kali. Kita lihat dulu di sini ya untuk gula merah. Ya. Ini kan tadi biaya bahan baku ya, SBBX itu rumusnya biaya bahan baku. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Biaya bahan baku untuk gula merah ya di sini. Triwulan pertama 5.520, triwulan kedua 5.700, triwulan ketiga 5.940, triwulan keempat 6.240 gitu ya. Jadi jumlah setahun gula merah yang dibutuhkan ya. Ini kalau dalam rupiah adalah 23.400 gitu. Ya, nah, ini biaya bahan baku gula merah ini ya. Ya, ini dimasukkan ke dalam. Nah, ini rumus perhitungan ya. Kita hitung perhitungannya untuk mencari SBBX. Ya, di sini ya. Jadi kita masukkan rumus ya. 5.520 untuk triwulan pertama dibagi tingkat putaran ya. Putaran persediaan 8 kali ya. Kemudian dikali 2 dikurangi 900 ya. 900 ini persediaan awal gula merah. Ya, dalam rupiah ya 900. Gitu. Jadi ini hasilnya, hasil ini adalah SBBX dalam rupiah sebesar 480. 480 ya. Kemudian kita cari di sini SBBX dalam ons. Ya, SBBX dalam onsnya ya adalah apa? 480 dibagi 60 dibagi HST. Jadi SBBX dibagi 60 adalah SBBX dalam unit atau dalam ons gitu. Ya. Nah, untuk triwulan kedua ya, kalau persediaan ya, ini dimasukkan dulu rumusnya tadi ya, dimasukkan rumus. Nah, ini kan tadi persediaan awal ya rumusnya. Ya, di sini persediaan awal gitu ya. SBWA. Ya, persediaan awal di triwulan kedua adalah SBBX atau persediaan akhir di triwulan pertama. Gitu. Nah, jadi persediaan akhir triwulan pertama jadi persediaan awal triwulan kedua. Ya, SBBX triwulan pertama ya menjadi SBBA triwulan kedua. Ya. Nah, ini kalau dijumlahkan ya hasilnya adalah 1100. Kemudian dibagi HST, hasil SBBX dalam onsnya adalah 11. Gitu ya. Nah, kita selesaikan untuk kedelai dulu ya, kedelai dulu. Ya. Nah, kemudian untuk yang triwulan ketiga untuk kedelai ya ini sama jadi ini 8.000 ya dari biaya bahan baku, anggaran biaya bahan baku 8.000 kemudian dibagi 8 dikali 2 ya. Ini apa? SBBA ya, persediaan awal triwulan ketiga ya. Ini dari ini ya, mungkin kalau bisa lihat panahnya ya, panahnya tipis banget, tipis sekali gitu ya. Ya, jadi di sini SBBX atau persediaan akhir triwulan 2 jadi persediaan awal triwulan ketiga atau SBBA triwulan ketiga. Ya, nah ini kalau kita hitung ya hasilnya adalah 900. Ya, kemudian 900 ini dikalikan dengan HST. Ya, HST-nya untuk kedelai sama 100 semua. Ya, kemudian bukan dikali ini dibagi ya. Ya, dibagi. Ya, jadi 900 dibagi 100 ya dapat SBBX dalam unit. Ya, ya. Ini satuannya ons gitu. Ya, hasilnya 9. Nah, begitu juga untuk di kedelai yang triwulan 4. Ya, triwulan keempat ya, ini hasil perhitungan biaya bahan baku untuk kedelai ya dibagi tingkat perputaran dikali 2 ya. Ini persediaan awal ya, persediaan awal triwulan 4 adalah persediaan akhir di triwulan ketiga. Ya, jadi SBBX bulan ketiga. Triwulan ketiga jadi SBBA di triwulan keempat ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1.240 ya, boleh sekalian dihitung. Kemudian ini dibagi dengan HST ya, dibagi HST sehingga di sini apa? SBBX dalam onsnya adalah 12,5. Untuk gula merah juga sama ya. Untuk gula merah jadi ini dimasukkan nih angka-angka ini ya. Angka-angka dari biaya bahan baku untuk gula merah di sini ya. Nah, ini ya bahan baku gula merah kan tadi ya, ini. Nah,
ya, biaya bahan baku gula merah. Ya, kemudian ini dibagi 8. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Pertama kali ya, ini bagi 8 untuk triwulan pertama ya, dikali 2, kemudian dikurangi 900 nih awal ya. Awal ada datanya di sini 900 gitu ya, sehingga SBBX dalam rupiah hasilnya adalah 480 ya. Terus dibagi dengan HST ya. Jadi persediaan akhir ya dalam ons ya, satuan unitnya adalah 8. Jadi 8-nya adalah 480 dibagi 60 gitu. Ya. Nah, untuk triwulan kedua gula merah ya. Ini 5.700 dibagi 8. 8 ini tingkat perputaran ya, 8 kali ya. Dikali 2 dibagi 480. 480 ini apa? 480 ini persediaan akhir triwulan pertama untuk gula merah ya, menjadi persediaan awal ya, awal di triwulan 2 untuk gula merah. Ya, jadi 480 ini di sini kalau bisa dilihat ya, ada panahnya, turunkan ke sini, diturunkan 480. Ya, kemudian ini hasilnya adalah 945 dikali 60 dibagi ya, dibagi 60 rupiah sehingga hasilnya adalah 15,75 ons. Ya, kalau dalam unit. Begitu juga di triwulan ketiga. Nah, triwulan ketiga ini 5940 dibagi 8 ya, dikali 2 dikurangi 945. 945 dari mana? Nih, dari ini persediaan akhir atau SBBX triwulan kedua. Jadi di sini ya menjadi SBBA atau persediaan awal triwulan ketiga. Ya, hasilnya adalah 540, kemudian 540 dibagi HST, harga standar Rp60. Ya, hasilnya yang dalam ons atau persediaan akhir dalam ons adalah 9. Gitu. Yang keempat juga gitu. Ya, yang keempat sama untuk gula merah ya, 6.240 dibagi 8 dikali 2, 540 ya dari sini. Ya, dari sini diturunkan ke sini ya, jadi persediaan awal. Persediaan akhir menjadi persediaan awal periode berikutnya gitu. Ya, hasilnya adalah 1020. Rp1.020 gitu. Ya, kemudian Rp1.020 dibagi 60 sehingga SBBX atau persediaan akhir dalam ons ya, dalam unit adalah 17. Ya. Oke, ya, jadi di sini di jumlah ya, jumlah persediaan bahan baku akhir dalam rupiah ya, dalam rupiah ini dijumlahkan dalam rupiah 875 untuk kedelai sama ditambah SBBX dalam rupiah ya, rupiah juga ya, untuk gula merah ini 1.355 ya. Untuk triwulan kedua ya, jumlah SBBX rupiahnya adalah 1.100 ditambah 945, hasilnya adalah Rp2.045 gitu ya. Kemudian di triwulan ketiga ya, triwulan ketiga Rp900 ditambah dengan 540 ya, maka persediaan akhir rupiah di triwulan ketiga adalah 1.440. Di triwulan keempat ya, persediaan akhir dalam rupiahnya adalah 1.250 ditambahkan dengan persediaan akhir gula merah ya, ini jumlahnya Rp1.020 ya, sehingga jumlah persediaan akhir dalam rupiah di triwulan 4 adalah 2.270 gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya tuh apa ya, kalau kita menghitung biaya bahan baku ya, biaya bahan baku berapa sih ya, kadang kita misalnya belinya tuh kan kayak tadi misalnya saya contohkan tuh apa, kita beli tepung terigu tuh 10.000 ya, beli tepung terigu 1 kilonya adalah 10.000, tapi bahan baku yang akan kita gunakan ya untuk membuat roti hanya 250 gram misalnya. Jadi gimana tuh ya, jadi dihitung dulu kalau kita belinya 1 kilo adalah 10.000, dihitung dulu per gramnya tuh berapa gitu, atau per onsnya ya, per gramnya tuh berapa gitu dari yang 1 kilo itu ya, misalnya 10.000 harganya. Oh, 1 kilo itu 10.000 gitu. Nah, itu kan ada 1.000 gram. Kita hitung per 1 gramnya jadi berapa nih gitu ya. Atau per 100 gramnya berapa, atau per 1 onsnya berapa. Gitu. Nah, kemudian kalau kita udah dapat misalnya 100 per 1 onsnya atau 100 gramnya adalah berapa misalnya gitu ya. Itu dikalikan dengan apa ya,
eee, yang akan kita gunakan gitu ya, istilahnya resepnya lah gitu ya. Kalau resepnya membuat roti itu cuma 250 gram gitu ya, jadi ya dikalikan aja gitu. Ya, dikalikan hasil per gramnya itu berapa kalau itu rupiahnya gitu ya. Rupiahnya berapa? Oh, berarti misalnya 250 itu berapa? 2.500 gitu ya. Oh, berarti dalam satu resep kita ini tepungnya adalah kan 250 gram ya, berarti 2.500 gitu. Ya, yang kita gunakan rupiahnya, modalnya misalnya gitu ya. Modalnya 250 aja. Nah, terus nanti resep-resep lain juga seperti itu ya. Misalnya pembuatan roti itu ada selain tepung terigu, ada gula ya, ya. Pakai terigu, pakai gula gitu. Jadi, oh, tepung terigunya berarti kita dalam satu resep itu adalah 2.500 ya, karena yang dipakai hanya 250 gram gitu. Ya, terus pakai gula pasir juga. Oh, gula pasirnya dihitungnya sama seperti itu juga gitu. Ya, ditambahkan resep-resep lainnya berapa gitu. Jadi, kita tahu tuh modalnya itu berapa. Modal dalam satu resep itu berapa gitu. Jadi dihitung dulu persatuan baru dikalikan dengan jumlah pemakaiannya berapa gitu. Itu kan baru ketahuan kita modalnya. Tapi kalau untuk menghitung harga pokok penjualan gitu ya, harga pokoknya ya dari bahan baku itu, ya resep itu jumlahnya berapa, ditambah lagi dengan biaya-biaya kayak tadi ya ada ongkos angkut, misalnya transportasi, biaya-biaya lain ditambahkan semua juga gitu. Ya, jadi kalau menghitung bahan baku itu seperti itu. Ya, jadi biasanya nih kita tahu nih, oh untuk bahan baku sekian yang digunakan. Ya, unitnya adalah sekian 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 untuk resep misalnya gitu ya. Kemudian tuh aja ini ditambahkan ya, biaya ongkos ini gitu. Ya, jadi kalau mau jualan seperti itu. Ya, semua bahannya dihitung ya, semua bahan dihitung tapi sesuai dengan pemakaiannya tentu aja gitu ya. Ya, sesuai dengan pemakaiannya kemudian juga ditambah ongkos-ongkos yang lain gitu ya. Misalnya ada ongkos biaya transportasi, biaya pengiriman gitu, itu dihitung juga. Oke, baik, saya rasa demikian ya untuk penyusunan anggaran bahan baku. Ya, baik, kalau gitu demikian pembahasan materi saya kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.